Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel YouTube Mini Mini Moto. Mudah-mudahan tidak bosan dengan wajah saya ya. Tapi dalam video kali ini saya bikin konten berdasarkan tadi malam saya ada WhatsApp dari Bapak Tarmidi ya. Bapak Tarmidi ini sedang ada di luar negeri ya, dan lagi-lagi Pak Tarmidi ini korban penipuan beli online ya, korban penipuan beli online. Nah, saya tidak akan bosan-bosan untuk memberikan informasi kepada para penonton semua ya. Hati-hati dengan motif-motif penipuan sekarang ya. Pastikan sebelum beli harus video call, karena sekarang si para penipu ini sudah berani-beraninya mengedit atau men-scan resi bukti pengiriman. Ini contoh resi bukti pengirimannya. Ya, itu palsu. Ya. Nah, gimana cara mengetahui itu palsu atau bukan? Seperti video sebelumnya, pastikan itu cek dulu nomor resi. Kalau misalkan pakai Indah Kargo, kebetulan ini resinya yang dipalsukan ini resi Indah Kargo, maka harus dicek dulu di websitenya punya Indah Kargo, www.indahonline.com. Itu. Jadi resi, jangan kita percaya kita dikasih resi bukti kirim, harus dicek ya, harus dicek dulu itu benar nggak. Kalau misalkan resinya dicek ternyata benar masuk, nah berarti itu benar ya. Dan sekarang terjadi pada Pak Tarmidi, kasihan kan, dia mau kasih motor buat anaknya di kampungnya di Indramayu, tapi lagi-lagi ini kena penipuan. Nah, dari mana ini mendapatkan informasi penjualnya ini? Pak Tarmidi ini dari Facebook. Ya. Dari Facebook. Ini contoh Facebooknya. Contoh penipunya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini foto motor yang dijual di Facebook yang ini sangat sudah banyak beredar dengan berganti-ganti akun Facebook dan nomor WA. Kalau para pedagang motor mini ini udah tahu. Ini foto-fotonya itu aja, nomor WA-nya gonta-ganti terus, akun Facebooknya juga gonta-ganti terus. Setelah habis menipu orang, ganti lagi akun Facebook, ganti lagi akun nomor WA-nya. Ya, jadi hati-hati. Sebetulnya sih harus curiga kalau misalkan, tapi ya kalau misalkan orang-orang yang udah paham ya pasti tahu, pasti curiga. Masalahnya masih banyak orang-orang awam yang tidak tahu sama sekali ya, tidak tahu sama sekali ini penipuan, kurang update di media sosial misalkan, atau kurang update di perkembangan teknologi ya. Kasihan kan. Dengan video ini semoga semua penonton yang ada di sini bisa melihat, hati-hati. Jadi yang tadi yang yang resi itu bisa dipalsukan. Nah, supaya kita bisa tahu itu palsu atau bukan, cek dulu nomor resinya. Nomor resinya cek dulu. Kalau yang asli pas begitu dicek pasti masuk ke sistemnya Indah Kargo. Ada trackingnya, barangnya sudah sampai mana, sudah masuk belum ke Indah Kargo. Seperti itu. Ya. Dan ini ya saya sih setuju. Saya rasa semua pedagang motor mini dimanapun teman-teman berada, saya yakin setuju dengan banyaknya penipuan seperti ini. Kita dirugikan. Kita kadang-kadang menjadi hilang kepercayaan oleh para konsumen. Ya, jadi sangat merugikan para pedagang yang benar-benar kita berdagang mencari keberkahan, mencari nafkah. Ya, kita cukup geram juga dengan banyaknya penipuan. Ya, kita sebagai pedagang ya kita berusaha meminimalisir supaya tidak semakin banyak lagi bertambah lagi korban-korban penipuan penjualan mau motor mini maupun apa ya, seperti itu. Cuma karena terjadinya pada motor mini, yaitu di bidangnya saya ya, jadi buat para penonton semua, satu, kalau misalkan begitu dapat resi, cek dulu nomor resinya bener apa enggak. Kalau lebih bagus sih video call sebetulnya. Video call dulu, kalau benar video call ada tokonya, ada barangnya, nah 90% yakin.
10% lagi. Kalau misalkan kita udah dikirim barangnya, resinya dikirim, resinya dicek dulu. Kalau resinya diceknya udah bener, udah masuk, ada tracking di Indah Kargonya, 100% itu benar. Terserah penonton mau beli dimanapun, terserah, bukan hanya di saya saja. Yang penting saya memberitahu ke penonton semua cara mendeteksi para penipu itu seperti itu. Ya. Jadi selama ini yang dilakukan sekarang akhir-akhir ini saya lihat di Facebook itu banyak foto-foto ditawarkan di grup-grup jual beli atau apa, penjualan motornya yang itu aja, akunnya gonta-ganti namanya, kadang akun, tapi ya kalau misalkan kita lihat akun itu pasti nggak akan banyak pesertanya. Kalaupun misalkan di sana ada temennya, ada yang berteman, atau misalkan nanti di sana ada yang komen, itu biasanya yang komen-komen itu masih segerombolan tim kreatif penipunya itu, ya seperti itu. Jadi saya himbau untuk para konsumen, kalau misalkan mau beli secara online, sebaiknya video call dulu, lebih aman. Kalau misalkan nggak video call, ya resinya cek dulu, nomor resinya itu ya. Sekarang tadi saya perlihatkan resi itu sudah dipalsukan, bahkan ya menurut saya sih bukan hanya orang awam saja, karena penipu ini sudah memakan korban baik di kalangan masyarakat menengah, bahkan masyarakat bawah, bahkan orang-orang yang pendidikannya tinggi pun ada yang pernah ketipu, bahkan aparat hukum pun ada yang pernah ketipu. Seperti itu, ada yang pernah cerita ke saya. Jadi ini kalau kita tidak hati-hati ya bisa ketipu juga gitu. Tapi kalau yang kita udah seperti menjadi kebiasaan kita berdagang, ya tahu itu penipu. Saya yakin para pedagang semua di seluruh Indonesia juga yang sekarang kita suka ketawa aja kalau misalkan ada yang jual motor di grup, harganya 2 juta, motor yang harganya di atas 8 jutaan tapi ditawarkan 2 juta, kan nggak masuk akal. Seperti itu. Oke ya, jadi pesan dari saya, hati-hati dengan resi juga, sekarang banyak dipalsukan. Tadi satu, harus cek resinya. Terus tadi saya tampilkan contoh Facebook akun penipuan yang sekarang banyak beredar. Ya, terus yang ketiganya, kalau bisa video call, gampang kok pakai. Sekarang itu semua orang, bukan semua orang, hampir kebanyakan orang punya WA, punya WhatsApp. Di video call, kalau misalkan benar pedagang pasti mau. Tapi kalau misalkan dia dengan beribu alasan, berbagai macam alasan, saya tidak menerima video call, saya sibuk atau apa, menurut saya itu alasan saja. Ya. Kebanyakan kalau pedagang, kalau di video call, kalau konsumennya serius ya pasti mau lah, orang mau beli, ya kan? Oke, terima kasih. Gitu aja dari tip dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Tarmidi yang ada di luar negeri, yang orang Indramayu. Pak Tarmidi saya jadikan konten sebagai salah satu contoh. Sebetulnya banyak lagi penipuan-penipuan yang curhat ke saya, ya saya tampung, nggak apa-apa. Curhatan-curhatan yang pernah jadi korban penipuan saya tampung, saya bikin konten supaya saya bisa mengedukasi para konsumen di Indonesia ini, para masyarakat di Indonesia ini harus semakin pintar. Ya, kita sama-sama berantas para penipu, karena ini bukan hanya merugikan konsumen dan juga merugikan para pedagang juga. Buat para penipu yang nonton channel saya di sini, saya yakin mungkin kalau ada yang suka nonton di sini, sudahlah berhenti menipu orang. Tidak akan berkah, apalagi yang sudah punya anak istri. Anak istri dikasih uang haram. Kalau Anda punya agama, tahu sendiri itu apa akibatnya. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.